Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu doyan training? Iya, Jangan harus melafazkannya kembali, oke? Takut salah. Harus pelan-pelan aku. Pasti doyan Tati training. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cika apa kabar? Alhamdulillah bindeng. Iya, di rumah ya. Tapi mudah-mudahan aman ya Cika ya, nggak apa-apa ya gitu. Kayak sekarang nggak hanya anak sekolah gitu yang kalau bindeng dikit, sakit dikit udah deh di rumah aja. Sekarang yang orang kerja juga kayaknya ya harus lebih berhati-hati biar cepat sembuhnya. Iya teh beneran deh. Apa namanya? Kalau ngomong kondisi sekarang tuh yang kayak udah mah tinggi lagi ya. Iya. Teh. Ya. Terus cuacanya ya teh ya, cuacanya lagi ya, sama. Betul, cuacanya kayaknya ya, ini ya naik turunnya ini banget gitu ya. Hujan panas gitu nggak sih? Kalau Depok begitu sih. Iya. Oke. Sama-sama. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita masih bisa temenin ibu-ibu semua di live streamingnya Dunia Dalam Tulisan. Kali ini kita mau ngobrolin lagi mengenai tulisan masih tentang tulisan fiksi. Ya, Oke. Kalau sebelumnya kita ngomongin tentang kenapa kita harus belajar nulis fiksi. Nah, kalau untuk kali ini kita bakal ngobrolin tentang kemudahan dan kesulitan dalam nulis fiksi. Sepertinya yang motivasi itu yang mudah-mudah dulu teh. Coba jelaskan teh. Kenapa kemudahannya motivasi? Gimana teh? Ya kan nggak tahu nih. Maksudnya otak kita tuh kalau misalkan mendengar sesuatu yang gampangnya dulu ya apaan? Oh, oke. Kemudahannya itu gimana? Oke. Jadi kalau dengar yang mudah jadi semangat gitu ya. Yes. Benar. Oke. Paham. Jadi ini emang teman-teman kalau misalnya bicara nulis fiksi, orang tuh suka udah takut duluan tuh, kayak yang Cika bilang gitu kan. Kita udah takut halunya nggak nyampe gitu ya. Padahal tingkat kehaluan itu ya beda-beda tiap orang dan sebenarnya gimana kita nulisinnya. Jadi jangan kira halu itu tidak berguna ya. Oh ya, betul. Jadi kalau misalnya suka membayangkan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, ternyata keanehan itu bisa dituangkan menjadi cerita, alur yang jadi cerita fiksi gitu ya, yang di luar logika sama sekali bisa. Oke. Nah, tapi balik lagi nih Cika, makanya kenapa ini dibilang memungkinkan buat kita buat menulis fiksi meskipun kita nggak pernah sebelumnya. Karena satu nih, kalau teman-teman terbiasa misalnya bicaranya, aduh kalau saya baca buku saya ngantuk, baca bukunya apa dulu, misalnya buku pelajaran, nah itu karena kan kaidah penulisan juga beda nih.
novel misalnya itu jauh lebih bebas dibandingkan buku-buku yang teman-teman misalnya baca kayak buku parenting gitu ya, atau buku yang sifatnya agama gitu, itu beda sekali gitu. Jadi novel bisa sangat fleksibel, bisa tidak baku, bisa pakai bahasa sehari-hari seperti sekarang, sampai bahasa planet pun mungkin bisa masuk di situ gitu. Jadi candu tuh kalau novel. Nah iya makanya tadi yang pas yang non fiksi baca berapa halaman tuh kayak ngantuk atau apa. Kalau novel itu kebalikan. Iya, biasanya malah penasaran. Gitu. Benar-benar penasaran, itu dia, makanya beda banget. Nah, terus katanya nih, karena dalam misalnya cerita fiksi itu alurnya itu terutama yang panjang ya gitu ya, fiksinya kayak novelet mungkin gitu ya. Alur ceritanya itu bisa naik turun gitu. Jadi bisa mengocok emosinya itu benar-benar gitu. Jadi nggak datar misalnya, atau mungkin ya kalau kita baca buku yang non fiksi kan umumnya ya memang isinya informatif gitu. Jadi ya tentunya kita nggak punya ambil emosional di situ. Tapi kalau misalnya si fiksi kan bisa gitu maksudnya. Justru dia memang ingin mengocok-ngocok, ya betul, ingin ngocok-ngocok si pembaca gitu ya, secara emosi. Itu dia makanya. Nah, yang ketiga yang membuat dia jadi mudah adalah karena ternyata gitu tanpa kita sadari sebenarnya ide menulis fiksi itu bisa dari pengalaman pribadi. Tapi tentunya namanya pengalaman pribadi kan juga sama ya, ada naik turun gitu, jatuh bangun. Tapi sebetulnya karena ide fiksi, jadi kita bisa bebas juga nambahkan sesuatu gitu di dalamnya, Cik. Atau mungkin menyamarkan dengan jelas siapa tokohnya. Gitu. Teh, ini boleh nyambung gak Teh? Aku keingetan sama beberapa kali penulis tuh nanya kayak gitu Teh. Jadi kenapa? Gimana caranya untuk menuliskan kisah yang sifatnya pribadi, tapi gimana ya? Ya itu tadi Teh. Jadi kayak dibikin nyaru. Nah iya, di buku antologi kayaknya ya, yang sekarang lagi bergerak ini ya, maksudnya yang lagi ada di kelasnya yang Cika pegang kan ya. Iya, teman-teman, ini dia bedanya. Jadi kalau kayak misalnya sekarang ada kelasnya yang sedang nulis bareng itu ya, yang bareng bukunya sampai 43 judul itu kan bagaimanapun itu tetap non-fiksi tulisannya, benar ya? Tapi non-fiksinya itu sudah non-fiksi kreatif, teman-teman. Jadi teman-teman tetap metodenya juga bercerita, gitu kan? Jadi tetap aja mungkin Cika masih bolehin teman-teman untuk masukin percakapan, benar ya Cik ya? Itu masih boleh yang paling jelas percakapan lah Cik ya, sama bahasanya mungkin kata-katanya udah lebih agak fleksibel lah ya gitu ya. Nah, tapi memang nggak akan pasti Cika akan bilang nih nggak boleh dong gitu, karena itu lebih ke sifat kreatif gitu ya, secara tema. Terus tentang misalnya apa sih keberkahan atau mungkin apa sih kayak introspeksi gitu. Nah itu tetap bedanya teman-teman, tidak masuk di fiksi gitu. Makanya ketika mungkin Cika akan bilang oh nggak boleh gitu ya, emang beda gitu. Tapi kalau di fiksi ketika teman-teman nemuin satu tema gitu, terus aku agak takut nih nulisnya dan mau menyamarkan siapa penulis tokohnya, ya tentunya bisa kalau fiksi. Bahkan mau tambahin konfliknya boleh Cik. Nah ini berarti di mute kayak Cika ya? Oh tuh, makanya berarti aku di mute sengaja Teh. Ada sebentar ya. Nah jadi emang apa namanya, itulah perbedaan mendasar kenapa pada akhirnya ketika ada misalnya memoir gitu, memoir kita sebutnya non fiksi teman-teman, tapi non fiksinya bercerita. Makanya ada buku keluar sudah memoir, itu berarti benar itu hal yang terjadi sama penulisnya, nggak usah ditanya-tanya lagi. Fiksi itu benar-benar juga hayalan penulisnya, mau deket atau enggak sama kejadian yang si penulis tahu gitu ya, maksudnya kejadian deh gitu. Mungkin iya, tapi bumbu di dalamnya udah ada gitu. Pasti dia akan menarik, jadi lebih horor, jadi lebih sedih, lebih ceria gitu. Dia
akan bikin saya gitu. Aja tentunya. Nah, benar dan sah-sah aja. Benar. Karena ya memang disitulah fiksi gitu. Ketika orang akan kayak pernah ada yang nanya sama saya juga, kayak perlu nggak sih misalnya kantornya tuh benar-benar ada gitu, kayak bisa kantor pemerintahan gitu benar-benar ada. Sebenarnya sih nggak perlu banget gitu, mau dibilang kayak perlu nggak tokoh ini dibilangin jelek banget misalnya korupsi dan sebagainya, ya nggak perlu juga disamarkan namanya gitu. Jadi sebetulnya di situ ada keamanan gue nulis mengungkapkan beberapa hal gitu loh, terkait dengan kejadian-kejadian yang sebetulnya nyata dan relate gitu. Gitu Cika. Makanya nanti akan berhubungan lagi nih sama kesulitan-kesulitan yang mungkin akan teman-teman hadapi ketika menulis cerita fiksi. Dan jadi pikiran teh, jadi sebetulnya juga kalau Cika sih ingatnya ke antara kan nulis novel terus kayak bikin skrip film kayak gitu ya kita ya sama-sama fiksi gitu kan. Kalau film itu kayak beberapa kali ada yang di-ban karena ini tengah, padahal jadi kalau ngomongin tentang fiksi iya makanya kalau misalnya kita lihat di film kan cerita fiksi belaka misalnya itu kan sudah disclaimer duluan gitu. Sama halnya kalau misalnya walaupun kita boleh aja mendisclaimer bahwa ini kan cerita hayalan misalnya rekaan atau bahan. Dan sebenarnya kalau kayak cerita misalnya baca ini karena apa tuh yang 99 Cahaya Langit Eropa itu ya, kalau nggak salah ya kan, itu kan secara sebenarnya kejadiannya nyata, cuman dia ambil sedikit, which is maksudnya bukan diambil sedikit, dia menambahkan ada kejadian, ada orang pentingnya, which is orang pentingnya nggak ada, tukang itunya tuh kan nggak ada juga tuh si orang yang kerja di sana yang muslim itu nggak ada, itu nggak ada semuanya gitu. Tapi kok jadi nyambung ya late ya gitu, padahal kan nggak ada. Dan ada yang tokoh-tokoh yang misalnya ada di dunia nyata, tapi kan nggak ada saat ininya, maksudnya benar-benar konfrontir gitu kan nggak. Benar, namanya itu kesulitannya, itu kesulitan utamanya. Nah, itu kesulitan utamanya. Kita mau jadi poin kesulitan. Imajinasinya dia harus kuat, harus bisa nyambung gitu. Ya, memang ketika kayak tadi misalnya kalau kita ngambil contoh judul yang tadi, berarti logikanya pun harus jalan gitu, Cik. Karena dia maksudnya dia kan mau ambil, karena dia ambil latar sejarah ya. Jadi kan kalau sejarah itu sejarah yang orang tahu lagi gitu. Terkini pula ya, masih bukan latar belakang masa kerajaan gitu kan. Itu kan masih masa kini gitu yang orang tahu sejarahnya, orang tahu gitu gimana detailnya. Jadi dia kan harus bener tuh, logika ceritanya harus masuk kan gitu. Jadi ya imajinasi dikombinasi dengan logika, tentunya tetap harus risetnya tetap harus ada. Jadi jangan tiba-tiba ketika bilang mau nulis fiksi ternyata pakai riset lagi, ternyata enggak gitu, enggak mungkin gitu, terutama untuk kalangan panjang. Jadi kita nanti kalau misalnya dan riset itu kenapa di riset enggak langsung pun cukup aja ya, bisa aja ya. Oh iya, pokoknya secukupnya untuk iya kan. Misalnya ketika kita mau ngasih tahu nama kotanya Bandung, berarti dia masih di Jawa Barat, nggak tiba-tiba pindah Jawa Tengah misalnya. Kayak gitulah gitu ya, sesimpel misalnya. Kan itu balik lagi ya, ngambil pandang mana, karena kan orang bisa ngambil sudut pandang tempat yang fiksi sama sekali, fantasi sama sekali gitu, kayak Wakanda misalnya. Kita nggak tahu dia di bagian bumi itu belah mana gitu. Emang nggak di bumi gitu ya, tapi dia di luar. Tapi kan ya itu gitu loh, ketika itu tuh kalau kita ambil cerita nah itu gitu, belah mananya Legol, Inscript kan nggak ada
Itu dia. Jadi emang dia imajinasinya harus kuat, tapi tetap berlogika, sehingga perlu riset juga. Yes. Rhyme kan? Nah, jadi mantap. Tulitnya mulai itu. Iya, tapi jangan langsung jiper, Ya teh. Tidak teh, cuma langsung merenung. Oke. Nah, terus yang terakhir sih pada akhirnya tetap penulisan tetap ada ya gitu kaidah, tapi ya. Jadi kalau kayak istilah-istilah dimiringin, tetap dong dimiringin. Kayak kaidah nulis tanda kalimat lambung pakai kata petik itu kita tahu gitu. Ya untuk itunya adalah, tapi kata apa mungkin isinya lebih mudah ya. Kayak gitu ya. Iya. Oke. Mantap. Iya. Nah, itu tadi Masya Allah penjelasan seputar kemudahan kesulitan ya. Untuk jadi walaupun tadi memotivasi adalah kemudahan, tapi juga kesulitan ya tadi. Ya biar awas. Yes, biar awas karena kan apa namanya berimajinasi, berfantasi, oke, monggo gitu, tapi tadi harus tetap memperhatikan logika cerita juga gitu loh, dan nggak lupa harus diriset kayak gitu. Harus diriset, walaupun itu risetnya riset literasi ya. Syukur-syukur yang emang bisa misalkan langsung ke lapangannya, tahu langsung misalkan entah itu tempatnya itu banget. Justru enak ya. Justru enak. Langsung ceritanya kan kita mengalami. Yes, betul. Bahkan ini cuma literatur doang. Kalau kayaknya orang itu udah misalkan ke negara mana, padahal belum kayak Masya Allah. Benar-benar. Terutama di negara lain gitu ya. Jadi kan kita harus benar tahu tuh gitu, namanya apa yang mungkin jadi ikonnya gitu, kita pakai buat tempatnya gitu kan. Itu butuh riset lah gitu supaya terlihat nyata. Karena tempatnya memang kita pakai nyata ya, ada gitu. Iya gitu, Cik. Ya, itulah kan menarik sekali ya. Iya. Ya, silahkan. Kemudahan dan kesulitan, silakan dipraktikkan. Ya, silakan dipraktikkan gitu ya. Silahkan jika kesulitan. Nggak bosan-bosan sih kalau misalnya kiat-kiatnya kan pasti baca tulisan fiksi banyak, dia punya referensi gitu kan, gaya bahasanya gitu, gaya berceritanya. Tapi kalau memang masih ingin atau kalau mau mencoba ada partner buat sharing, diskusi, saling baca, saling koreksi ya memang kalau tidak berkomunitas ya ikut kelas gitu. Yap. Dan tadi tentang poin Rendik kesulitan itu, walaupun gaya bahasanya fleksibel tapi tetap memperhatikan kaidah ya. Nah itu betul. Aku juga jadi kalau misalnya baca novel tuh ya sambil dilihat cara nulisnya gitu loh. Benar. Cuman mungkin kalau Cik tergantung sama penerbit. Biasanya penerbit yang memang benar-benar lost gitu loh, maksudnya yang lebih bahasanya lebih gaul, lebih leluasa, tapi ada juga yang mungkin bahasanya masih sangat baku untuk fiksi gitu kan, ada juga itu. Tergantung yang teman-teman mau masukin naskahnya atau mau merefer ke gaya bahasanya teman-teman yang mana. Nah, itu nanti kan gitu. Yap. Ya. Jadi ingat soalnya aku waktu itu editor dan penulis juga. Terus lupa kayaknya kita pernah di share ini teh pada yang aslinya belajar PWB ya? Iya. Benar. Itu udah berapa tahun yang lalu? Udah 2017 apa gitu? Saya masih punya kayaknya. Betul. Iya, beliau suka nyontohin percakapan yang memang sebetulnya santai tapi tetap pakai Iya, itu keren maksudnya. Itu keren. Iya.
Iya. Yes. Jadi jangan tadi ya, karena beda dua, jangan karena imajinatif atau ngerasa bebas berimajinasi liar sebagainya, kan tetap harus ada alur logika ceritanya gitu, harus risetnya juga harus ada, terus bahasanya lebih santai, nggak formal, tapi tetap harus memperhatikan kaidah juga gitu. Itu sih, itu yang dua hal yang harus diperhatikan gitu tentang fiksi. Enggak serta-merta lulus gitu aja yang bebas. Hati-hati Besti. Nggak bisa ya. Iya. Tapi ya itulah, balik lagi, ditulis dulu, dicoba dulu aja. Untuk masalah yang namanya baku tidak kalah kaidah di belakangin lah. Udah nulis dulu aja. Nulis dulu aja. Akan ini dengan serinya. Coba dulu. Oke. Langsung kembali beraktivitas. Gadget ya, handphonenya gitu, boleh kan tulisannya. Mantap. Oke, kasih banget Tia. Sama udah ya tentang fiksi dan bagiku buat tergelitik untuk coba lagi. Yes, asik. Oke, panjangin, dikejangin gitu ya Tia. Benar. Tahap aja. Mantap nih. Halo. Iya nih. Oh iya Tia. Kenapa? Tia, naskahnya aku masih menyimpan naskah Teti terakhir untuk novel yang judulnya Suami Gila. Itu diapain Teh? Iya itu sudah, jangan ditanya dulu ya. Itu udah mau direvisi juga tuh, tapi ya itu ya kok mentok gitu si revisinya. Ya nanti kita akan bicara lagi bagaimana membangun si naskah-naskah yang tunda barangkali ya teman-teman, di laptopnya, di mananya, semua pasti punya. Oke. Mantap. Oke. Mari. Iya. Untuk kesempatan ini cukupkan dulu ya ngobrolnya. Di dalam tulisan selanjutnya kita ngobrol tema yang lain lagi. Apakah fiksi lagi? Nggak tahu. Ikutin aja nanti. Oke. Terima kasih Cika. Makasih Ibu-ibu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.